Dan orang Arab punya kecemburuan yang luar biasa. Cara yang membantu kemenangan bagi kaum muslimin. Sehingga mereka, maka demikianlah Rasulullah SAW memasang strategi peperangan, ya. Jadi mundurlah 300 orang. Tatkala mundur 300 orang, maka para sahabat goyang. Terjadilah dua kelompok di antara sahabat, sisa 700. Mundur 300 tinggal berapa? Tinggal 700. 700 ini terbagi menjadi dua. Sebagian mengatakan, sudah, ini 300 kita bunuh dulu baru kita lawan lawan Quraisy. Kita bunuh dulu 300 ini. Satunya bilang enggak usah lah, enggak usah. Ya. Maka Allah turunkan firman-Nya, "Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adallallah." Ya. Kenapa kalian berselisih menjadi dua kelompok gara-gara orang munafik? Allah akan, ya, menjerumuskan mereka dalam akibat perbuatan mereka, ya. Biarkan mereka. Akhirnya kaum muslimin bersatu lagi. 300 itu pergi, tinggal berapa? Tinggal 700. Orang musyrikin sudah berjalan menuju ke kota Madinah, ya. Kabar sampai kepada Nabi terlambat, ya. Karena berita Al-Abbas nuris, orang musyrikin sudah jalan. Ya, sampai kepada Nabi baru hari Kamis, dan kaum musyrikin sudah berjalan. Keluar semua mereka 3.000 orang. Bahkan begitu semangatnya orang-orang musyrikin, sebagian istri-istri mereka juga keluar. Istrinya Abu Sufyan ikut, Hind bintu Utbah, istrinya Ikrimah bin Abi Jahal juga ikut, istrinya Safwan bin Umayyah bin Khalaf juga ikut. Tugas mereka apa? Jadi provokator. Nanti mereka bagi-bagi khamar kepada pasukan mereka, kemudian mereka bersenandung nasyid-nasyid tentang bagaimana, ya, pengorbanan, ya. Jadi mereka mengobarkan semangat orang-orang musyrikin. Sebagian ulama mengatakan, kenapa wanita dibawa? Supaya selain sebagai provokator, wanita tersebut penyemangat, supaya mereka tidak mundur. Karena mereka tahu kalau mereka mundur, ya, konsekuensinya bisa jadi istri-istri mereka ditawan. Dan orang Arab punya kecemburuan yang luar biasa. Lebih baik mati daripada istrinya ditawan. Itu diantara fungsi bawa istri kalau perang. Biar tidak kabur. Tapi akhirnya mereka kabur juga awalnya. Taib. Jadi sampai di barisan kaum muslimin juga ada para wanita. Ada. Tapi tugas mereka bukan provokator. Tugas mereka adalah merawat orang-orang terluka, memberi minum kepada orang-orang yang terluka, ya. Di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, di antaranya Ummu Sulaim, ya. Mereka membantu kaum muslimin, para sahabat yang terluka. Maka para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah mereka di lokasi peperangan, yaitu di bawah gunung Uhud, ya. Allah berfirman, "Idz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina lil qital." Tatkala engkau keluar dari keluargamu, ya, wahai Rasulullah, di pagi hari, ya, untuk mengatur, tubawwi'ul mu'minina lil qital, itu mengatur strategi peperangan, pasang ini sebelah sini, ini sebelah sini, ini sebelah sini. Ini menunjukkan bahwasanya peperangan dilakukan oleh Nabi SAW dengan strategi, ya, strategi. Maka semua hal butuh pengaturan, dakwah butuh pengaturan, perang butuh pengaturan, perlu strategi, ya. Bukan hanya sekedar ayo jalan bismillah tawakal ala Allah, enggak. Tapi harus pengaturan. Kalau enggak ada pengaturan repot, ya. Orang aja mau iktikaf harus diatur, ya. Mau pengajian harus ada pengaturan. Kalau enggak nanti macet jalan, harus ada pengaturan, ya. Jangan bilang bismillah insya Allah nanti beres semua. Oh, enggak bisa begitu, ya. Ya. Rasulullah SAW mengatur. Allah sebutkan Rasulullah SAW mengatur kaum mukminin. Taib. Saya akan gambarkan tentang pengaturan Nabi di papan, ya. Jadi ini adalah anggap gunung Uhud. Kemudian ini sebelah utara, ya, sebelah utara. Kalau gitu timurnya sini kan, timur. Gunung Uhud, ya, panjangnya 8 km kurang lebih, 7 sampai 8 km. Lebarnya kurang lebih 2 sampai 3 km. Tingginya kira-kira
100 sekian, 111 atau 110, saya agak lupa, cuma kira-kira kurang lebih 110 meter. Ya. Di Gunung Uhud, ya, di sebelahnya sini ada namanya Jabal Al-Ainain. Gunung Al-Ainain yang sekarang dikenal dengan Jabal Ar-Rumat. Gunung atau bukit rumah. Rumah itu maksudnya pasukan pemanah. Kaum musyrikin sebelah sini, ini kaum musyrikin. Musyrikin. Jumlahnya berapa? 3.000, lumayan banyak. Kaum muslimin jumlahnya berapa? 700, ya. Jabal Uhud jaraknya dari kota Madinah kira-kira 5 km, ya. Antum keluar dari pintu belakang kota Madinah sampai Jabal Uhud kira-kira 5 km ke arah utara, ke arah belakang Masjid Nabawi, karena kiblat ke arah selatan. Maka Nabi SAW tiba di Jabal Uhud, kemudian Rasulullah SAW pasang strategi. Maka Rasulullah SAW pasang di sini ada pasukan 50 orang. 50 orang pasukan pemanah. Ya, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Berarti di sini tinggal berapa? 700 kurang 50 berapa? Susah hitung. 70.000 kurang 50.000, duitnya tinggal berapa? Tinggal 65.000. Tinggal 650, ya. Pasukan tinggal 650. Kemudian Rasulullah SAW memilih tempat yang terbaik. Di sini fungsinya pasukan manah adalah untuk menolak jangan sampai perang terjadi dari dua sisi. Jadi meskipun jumlah pasukan kaum musyrikin banyak sampai 3.000, selama peperangan masih satu sisi satu arah, maka nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau 3.000 ini terbagi-bagi, sebagian dari sini dikepung dari segala arah, itu yang susah. Tapi kalau cuma perang satu arah, maka meskipun mereka 5.000 masih bisa dilawan, karena tetap satu arah, ya, satu arah. Mereka tidak bisa mengepung dari segala sisi. Itulah yang dijaga oleh Nabi SAW, jangan sampai peperangan dari berbagai macam arah. Maka Nabi SAW pasang 50 pasukan sini. Rasulullah SAW mengatakan, Indahil khail bin nabal. Kata dia, wahai Abdullah bin Jubair, kalau ada pasukan berkuda datang mau muter, maka hujani mereka dengan panah. Ya. La nu'tayanna min qibalik, jangan sampai kami kalah gara-gara engkau lengah, lalai, sehingga akhirnya kaum musyrikin bisa muter dan akhirnya menyerang dari dua arah. Itu yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Paham? Paham tidak? Paham. Baik, kita lanjutkan. Kemudian perang terjadi di waktu duha. Dan di waktu duha matahari sudah naik. Ini sebelah timur. Matahari terbit sebelah mana? Sebelah timur. Ini anggap saja matahari. Nah, waktu terjadi perang, cahaya kan menyerang ke sini cahayanya. Kaum musyrikin mereka berhadapan dengan cahaya matahari. Dan mereka silau tatkala melihat apa? Matahari. Ini perkara yang membantu kemenangan bagi kaum muslimin. Sehingga mereka melihat apa? Matahari, mata mereka, dan itu mengganggu, sangat mengganggu, ya. Sementara kaum muslimin membelakangi apa? Matahari, ya. Taib, maka demikianlah Rasulullah SAW memasang strategi peperangan, ya. Kemudian Rasulullah SAW membagi tugas, ya. Di antaranya bendera utama kaum muslimin dipegang oleh kaum muhajirin, dipegang oleh Musa bin Umair radhiyallahu taala anhu. Ya, Rasulullah SAW juga bagi, ada kaum Khazraj yang pimpin siapa, kemudian kaum Ansar yang pimpin siapa. Kaum musyrikin juga membagi pasukan mereka. Pimpinan utama adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan masih musyrik, ya. Kemudian ada dibagi lagi Khalid bin Walid memimpin pasukan berkuda. Nanti pasukan sebelah kanan Ikrimah bin Abi Jahal. Intinya mereka juga membagi pasukan mereka. Kemudian terjadilah peperangan.